overthinker gitu. Jadi banyak ya dari beberapa masyarakat, termasuk saya sendiri sih Kak, mungkin merasa kayak aku ini termasuk apa ya? Apakah overthinking yang akut gitu ya? Seseorang overthinker yang akut atau biasa aja gitu. Tapi mungkin Hmm. sebelum jawab, nah nih Kak Sari bisa sharing mungkin menurut Kak Sari, opini Kak Sari, overthinking tuh apa sih Kak? Seperti apa sih overthinking itu? Oh, oke. Anissa juga ya, termasuk yang nyanyinya eh kalau siang makan nasi, kalau malam overthinking. Iya, Iya, benar. jadi kalau ngomongin overthinking itu eh kalau secara harafiah sih kalau kita artiin itu kan berpikir yang secara berlebihan. Itu cuma translate-nya aja dari Inggris ke Indonesia. Tapi apakah semua orang yang berpikir secara berlebihan itu jelek? Tentu aja enggak ya. Tapi kalau yang difikirkan, nah sekarang lihat dulu nih. Halo, Kak Sari. Yes, yang nge-lag di mana nih? Yang nge-freeze? Oke, Saya udah tadi sempat bergerak putus nih lagi Kak. ya. Ya, udah udah Hmm, muncul. sip. Ya, Nis. Jadi tadi terputus sampai di mana, Nis? Baru sampai dilihat kontennya. Oke, ya betul. Dilihat kontennya. Jadi berpikir itu adalah hal yang baik ya, karena itu kelebihan manusia punya akal budi dibandingkan makhluk hidup yang lain. Tapi kalau misalkan ternyata konten yang difikirkan itu katakanlah tidak bisa diotak-atik, ya, yang nggak bisa diotak-atik itu apa? Masa lalu, masa depan, atau mungkin hal-hal sepele yang sifatnya jadinya kayak ganggu gitu loh, ya, yang nggak terlalu penting tapi dipikirin. Contoh. Kira-kira kalau aku pakai baju kayak gini nanti aku diliatin orang nggak ya? Nanti orang ngelihatnya aku tuh apa? Nanti kalau aku dilihat kayak gini nanti mereka nilai aku apa ya? Gitu. Panjang gitu ya. Terus Bener. atau misalkan, oh bener, aku nanti kalau pakai baju kayak gini tuh kelihatan tangannya gede banget. Nanti kalau tangannya gede banget nanti dibilangnya nggak tahu malu, nggak tahu diri, bla 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 panjang gitu ya. Atau masa lalu yang dipikirin kontennya merenungkan ya. Jadi overthinking itu biasanya ada dua kunci penting nih eh, yang menggambarkan bahwa ini adalah overthinking yang seringkali mengganggu. Yang pertama adalah sifatnya itu merenungkan, ya merenungkan, which is itu berarti masa lalu, ya merenungkan, meratapi, menyesali. Kemudian yang satu lagi itu khawatir, ya worrying, mengkhawatirkan sesuatu yang ada di masa depan. Jadi pikiran-pikiran kalau yang memang sekiranya nyenggol di dua hal itu dan kalian nggak bisa otak-atik dan itu terus-menerus berulang, itu bisa dikatakan itu adalah overthinking. Jadi silahkan tuh kalian coba inget-inget lagi. Apakah hal-hal semacam itu seringkali muncul di pikiran kalian? Gitu, Anissa, ya, merenungkan dan juga mengkhawatirkan. Silahkan. Oke, oke, Kalau thank dari you. Anissa, merasa kayak gitu juga nggak? Ya, kalau dari aku pribadi bener sih Kak. Jadi tadi Kak Sari ceritain gitu kan, contohnya yang kita milih baju aja gitu ya, misalnya perempuan, aduh cocok gak ya nanti kalau aku pakai ini orang-orang komen apa gitu ya. Itu bener banget sih, can relate ya istilahnya Kak ya. Jadi Bener, hal-hal kecil bener. aja tuh jadi dipusingin, dipikirin gitu. Padahal Mm-mm, nanti, harusnya mm-mm. harusnya kan kita nggak perlu ya memikirkan hal-hal sampai sedemikian rupa yang nggak seharusnya kita pusingin, tapi kita pusingin gitu. Mm-mm, bener-bener sibuk memikirkan apa pikiran orang atau penilaian orang ke kita. Jadi kayak berandai-andai gitu ya, punya banyak skenario di kepala. Itu yang bikin nggak tenang bagi si overthinker. Oke, ya. Terus nih Kak, Mm-mm. overthinking itu apa ada apa ya beberapa jenis atau beberapa bagian gitu mungkin? Mungkin bisa Iya, dijelaskan gitu. mm-mm. Overthinking itu biasanya kalau sebenarnya secara general itu yang dipisah jadi yang kayak tadi ya. Kalau kita bilang dia yang merenungkan itu dia biasanya berkelananya ke masa lalu. Dia mengevaluasi lagi, menilai lagi keputusan-keputusannya, pilihannya, apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah dia lakukan, kemudian terhanyut gitu ya, emosi dan pikirannya terhanyut di masa lalu, sedangkan itu sebenarnya nggak bisa dia otak-atik lagi gitu ya. Nah itu terus menerus berulang. Ada lagi overthinking yang cenderung eh,
arahnya ke masa depan, yang worrying, ya berulang kali kemudian berpikir nanti kalau misalkan saya melakukan ini kemudian nggak berhasil, bagaimana ya kalau saya melakukan ini terus dinilai seperti ini, saya harus apa? Jadi kayak panjang tanpa dia melakukan aksi apapun yang di masa sekarang, sehingga overthinking ini menyebabkan dia jadinya capek gitu. Kalau dibilang overthinking jenisnya ada yang hanya overthinking saja atau ada yang bergabung dengan kecemasan, bergabung dengan insecure, itu ada macam-macam dan tiap orang beda-beda. Harus dilihat secara individunya sendiri, Nis. Seperti itu kecenderungannya. Iya, berarti memang ya itu Mm-mm, tadi ya Kak ya, tergantung mm-mm. permasalahannya juga seperti apa, kondisi seseorang juga bagaimana gitu kan ya. Betul, betul, betul. Nah, terus Kak sebenarnya ya overthinking itu normal apa enggak sih untuk dialami gitu? Hmm. Sebenarnya kalau dibilang normal, secara alami mungkin ada ya, itu muncul. Apalagi eh, di kemampuan orang berpikir dan menganalisa ya, dan juga melogikakan sesuatu itu memang sebenarnya dibutuhkan untuk mereview ulang ya. Tapi dilihat lagi intensitasnya juga. Apakah dia mampu untuk menjadikan itu sebagai satu pembelajaran, terus ketemu solusinya, tahu langkahnya harus apa, ada tujuannya, atau sebenarnya yang dia pikirkan itu sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa, cuman muter aja di situ. Jadi, apakah wajar atau normal? Tentu saja wajar atau normal jika kalian menjadikan proses merenungkan itu menjadi satu kesimpulan, dapat kesimpulannya. Ada kan tujuannya, ada hasilnya. Jadi, Ya, itu baik. Tapi di saat sudah terus-menerus dan tidak ada hasilnya, kemudian berpengaruh juga kepada badan, ya, timbul kecemasan, timbul ketakutan, menjadi tidak berfungsi dengan baik, tidak produktif. Nah, itu berarti boleh dikatakan sudah termasuk yang ke tidak normal gitu. Sampai susah tidur gitu ya, atau mungkin nafsu makan berubah, itu juga sama. Seperti itu. Itu perlu dicek lagi lebih lanjut kalau misalkan sudah sampai ngaruh ke fisik dan keseharian biasanya. Fungsi sehari-harinya kacau balau. Gitu. oke. Nah, kalau dari penjelasan Kak Sari tadi ya, berarti kalau misalnya orang yang udah ngalamin overthinking berat gitu ya, itu bisa melakukan self harm ya Kak ya? Hmm, bisa, tergantung nih. Saya kalau bilang ke self-harm nih harus hati-hati ya. Karena kalau ngomongin NSSI atau non-suicidal self-injury ini biasanya cukup kompleks ya, tidak hanya overthinking saja. Tapi kalau sumbernya overthinking sampai ke NSSI seperti itu ya, self-harm apakah bisa? Bisa saja. Sama seperti kayak perilaku penyalahgunaan zat ya atau narkoba. Kan seringkali kita diedukasi bahwa awal mulanya itu pasti ngerokok. Kalau udah ngerokok nanti lama-lama bisa sampai ke penyalahgunaan zat gitu ya. Tapi Benar. apakah semua orang yang merokok pasti pengguna narkoba? Kan juga enggak. Sama halnya dengan overthinking ini. Apakah semua orang overthinking bisa sampai ke self harm? Belum tentu. Ada kompleksitas lain yang mempengaruhi sampai dia ke perilaku seperti itu. Tapi basically overthinking ini mengganggu kenyamanan dan juga ketenangan pikiran. Nah, kalau sudah pikiran yang nggak tenang, tentu saja bisa timbul perilaku-perilaku yang di luar kontrol. Salah satunya itu. Oke, Begitu, Anissa. benar-benar benar. Jadi memang Mm-mm. jangan sampailah sampai ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Eh, terus Kak, siapa aja sih yang bisa mengalami overthinking? Apakah cuma anak muda gitu ya, atau kayak seumuran aku gitu kan? Kita tuh biasanya mikir entah sekolah, kuliah, pekerjaan, atau sebenarnya orang dewasa pun juga, bahkan anak kecil gitu. Nah, jadi overthinking ini biasanya dialami siapa aja, Kak? Bisa dialami siapa aja? Oke, biasanya cenderung ke orang yang kalau saya bilang tuh remaja cukup ada, cukup muncul gitu ya, sudah muncul ya overthinkingnya. Karena pengalaman-pengalaman yang dia eh, alami sebelumnya gitu ya. Tapi yang kaitannya sama masa depan, makin dari remaja ke usia dewasa awal ini lebih kuat gitu ya. Kemudian makin dewasa tentu saja secara umum atau secara mayoritas biasanya overthinkingnya ini
bergantung dengan faktor sosial ekonomi gitu ya. Cuman beda-beda nih faktor yang berpengaruh apakah intensitasnya naik turunnya jauh sebenarnya tergantung individunya. Tapi faktor yang berpengaruh terhadap pencetus si overthinking ini biasanya berbeda antara remaja, dewasa, kemudian dewasa akhir ya, dewasa madya, dewasa akhir sampai dengan lansia. Overthinkingnya udah beda. Kalau lansia ya mungkin overthinkingnya sudah bukan tentang pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Tapi overthinkingnya lebih ke tentang perhatian keluarga, afeksi, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian kalau sebelumnya usia dewasa itu overthinkingnya mungkin lebih ke kerjaan gitu ya, ke anak-anak gitu. Ada banyak hal yang dia coba pikirkan terus menerus. Semakin muda ya sesuai dengan usia perkembangannya, tugas-tugas perkembangannya biasanya itu yang dia jadikan konten dalam overthinkingnya. Begitu. Karena tiap usia tuh punya tugas perkembangan yang beda-beda. Ya, benar. Berarti tergantung permasalahannya juga ya. Balik lagi tadi tergantung kontennya juga, konteksnya juga. Mungkin kalau misalkan masih remaja gitu ya, melihat body image-nya dia, penampilannya, look-nya, itu overthinkingnya bisa sangat luar biasa besar porsinya. Tapi itu tidak berlaku untuk orang-orang yang misalkan sudah dewasa akhir ya, atau sudah matang lah, sudah lebih stabil dalam hal emosi, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut mereka ada hal yang jauh lebih penting dibandingkan penampilan. Mungkin. Jadi seperti ini bisa jadi perbedaan. Tapi apakah makin lama akan makin menurun atau makin lama makin tinggi? Enggak juga. Gitu. Ya, betul sekali. Nah, Kak Sari, apa ya, ciri-ciri overthinking itu Mm-mm. kita bisa ketahui nggak ya? Jadi, oh ini sedang ngalamin overthinking nih, sedang merasa overthinking gitu. Kita tuh bisa tahu nggak sih? Nah, ini kalau orang bilang itu dalamnya lautan, ya bisa diukur ya, dalamnya hati dan pikiran manusia itu nggak bisa. Jadi sebenarnya ciri-ciri umum bisa aja, ciri-ciri umum misalkan kok ternyata teman ada perubahan mood ya, atau kehilangan fokus ya, atau kayaknya kok nggak bergairah ya, kayak kurang istirahat ya, kayak suka ngelamun. Nah, kalau misalkan ketemu orang yang lagi kayak gitu, boleh ditanyakan apa yang lagi dia rasakan atau cemaskan. Kalau deket, jangan orang asing terus tahu-tahu ditanya, gitu ya. Itu ciri-ciri yang paling basic, gitu. Karena tadi kita udah bahas tuh, kalau misalkan dia overthinking, seringkali itu mengambil atau menyita waktu istirahatnya dia. Saking dia banyak hal yang dia pikirkan. Tidur juga jadi nggak berkualitas, jadi kayak lelah gitu ya bawaannya. Nah, mungkin itu bisa jadi ciri-ciri yang awal. Atau mungkin ada prokrastinasi, penundaan ya. Dia tidak melakukan fungsi atau tugasnya secara optimal ya, karena terlalu banyak hal yang dia mungkin pikirkan atau sedang mengganggu sehingga dia nggak bisa fokus dalam kerjaannya, itu bisa juga jadi salah satu ciri seperti itu. Anissa, Oke, kalau ya. kamu yang mana nih? Apa ya, kayak banyak banyak sih. Cuma lebih ke kalau aku tuh overthinking tuh suka lebih panik sendiri atau diem gitu, Kak. Nah, itu tuh gimana kalau menurut Hmm. Kak Sari kayak? Oh, oke. Paniknya, overthinkingnya juga sebenarnya gini, nanti kita akan bahas juga kalau misalkan lagi overthinking, memang ada baiknya untuk ambil waktu dulu sendiri, mengenali lagi yang mana nih poinnya, ya poin yang bikin saya nggak nyaman, pikiran yang mana, ini relevan nggak dengan yang sedang saya kerjakan saat ini, memungkinkan atau layak nggak untuk saya pikirkan di saat ini, atau sebenarnya bisa besok-besok aja gitu ya, atau belum perlu dipikirkan saat ini, atau saya harus diskusi dengan orang lain. Nah, ini perlu. Dengan kita punya waktu sendiri, kita jadi bisa lebih memilih dalam hal menangani pemikiran ini. Ada juga tuh ciri-cirinya, misalkan orangnya tuh gampang berandai-andai gitu ya. Andai nanti begini, andai dulu begitu ya, andai dulu begitu. Nah, ini juga Oh, salah satu cirinya. oke. Nah, tadi tuh ngomong-ngomong ya Kak, bisa Mm-mm. terjadi biasanya tuh kita pas mau tidur gitu ya. Nah, ini Kak ya, tadi tuh aku sempet intip tuh di postingan Kak Sari. Terus juga ada beberapa Heeh. temen nih nanya gitu kan, kenapa Mm-mm. overthinking itu biasa terjadi kalau kita mau tidur atau pokoknya pas malam hari, pas hujan gitu, terus kayak muncul nih banyak pikiran, macam-macam yang dipikirin. Nah, itu kenapa sih Hmm, Kak? bawaannya melo gitu ya.
Iya, Iya, bener sih. betul. Sebenarnya kalau misalkan mau tidur itu kan karena kita ada waktu untuk kembali mereview apa yang sudah terjadi di hari itu. Ya, biasanya kalau masih ada distraksi atau kegiatan atau tanggung jawab lain kan seringkali orang kayak ya diinterupsi lah ke distrak yang lain-lain kan dia jadi nggak punya waktu untuk puas merenungkan yang sudah terjadi atau flashback Iya. ya ke masa lalunya Mm-mm. dan lain-lain sehingga pas lagi tidur sendirian sudah tidak ada distraksi lagi tiba-tiba itu semua naik gitu ya pikiran-pikirannya dia review lagi. Kemudian juga kenapa malam hari itu suka muncul seringkali badan juga udah capek ya, moodnya juga sudah turun ya, tidak bersemangat seperti pagi atau siang, sudah mau mode istirahat gitulah. Nah, di sini seringkali banyak hal pikiran-pikiran yang muncul dan dia sudah tidak punya apa ya, tenaga untuk menjawabnya dengan hal-hal yang positif gitu. Sehingga terus berentetan terus menerus sambung menyambung menjadi satu, menjadi panjang tahu-tahu udah jam 3 pagi ya, tahu-tahu udah jam 4 gitu dan dia masih belum tidur. Ya, gelisah sana sini gitu. Karena lebih cenderung karena faktor distraksinya udah nggak ada sih, Anissa. Mm. Gitu. Oke, ya bener sih. Kalau aku juga sering sih kadang kayak gitu ya Kak, kayak mau tidur nih, terus tiba-tiba tuh sebelum menutup mata gitu, kayak tiba-tiba memikirkan, oh gimana ya kalau gini, terus nanti yang B lagi, ini nanti kalau nggak dikerjain atau segala macam, nah gimana? Jadi bener-bener pas mau tidur itu banyak banget tiba-tiba pertanyaan muncul gitu. Jadi Mm-mm. emang apa banyak pertanyaan dari teman-teman juga sama gitu. Kenapa sih kok mau tidur? Kenapa Mm-mm. pas malam hari dan segala macam gitu. Iya, iya, iya. Betul, seperti itu. Nah, kenapa ini? Aku tuh juga pernah Kak. Jadi lagi mikirin sesuatu gitu, terus kayak merasa khawatir banget. Nah, terus overthinkingnya tuh bukan cuma mau tidur aja, tapi kadang tuh sampai ke bawah mimpi gitu Kak. Nah, itu kenapa ya Kak? Hmm, mimpi itu salah satu bentuk ya manifestasi dari alam bawah sadar kita. Seringkali apa yang kita tidak Dari tidak apa ya, tidak terucap, tidak tercapai pada saat alam sadar dan lain sebagainya atau kita tahan, kita tekan itu giliran sudah tidur itu kayak keluar semua gitu ya. Kayak gerbangnya itu antara si alam sadar dan alam bawah sadar itu kebuka sehingga bisa munculnya dalam bentuk mimpi gitu nih. Dan mimpinya itu pun bisa bentuknya nggak seperti nyata langsung sesuai dengan mau kamu. Kadang bisa juga bentuknya itu agak simbolis. Nah, ini yang terjadi di mimpi. Jadi perlu tuh untuk kalau misalkan bangun tidur sesekali diingat tadi saya mimpi apa ya? Itu sama seperti gini. Saya kok mimpinya kayak dikejar-kejar orang ya? Saya kok mimpinya kayak ada di medan perang gitu ya? Padahal saya nggak lagi nonton film perang, nggak lagi baca dan lain sebagainya gitu. Oh, mungkin ada perasaan cemas akan sesuatu. Kembali digali. Saya kok ternyata sebenci-bencinya saya sama orang itu, kenapa saat saya mimpi orang itu kok perasaan suasana hati saya kok senang ya, tidak marah ya, padahal saya begitu melek mata kalau ditanya teman tentang dia kok jadinya benci ya gitu. Jadi ternyata kamu masih ada sayang sama orang itu yang seringkali kamu deny saat sudah dalam sadar. Itu seringkali seperti itu Oh, ya, terekam di dalam mimpi, Nis. oke, Gitu. berarti bukan bukan hanya hati yang nggak bisa bohong ya, tapi mimpi itu juga nggak bisa bohong gitu ya Kak ya. Betul, betul. Dan itu perlu diketahui sih, dalam arti jangan diabaikan kalau alam bawah sadar, mimpi, dan lain-lain. Karena supaya kamu tahu sudah sejauh mana kamu berproses gitu, baik terhadap perasaanmu, terhadap pikiranmu. Nah, supaya kamu dalam merespon sesuatu, kalau ngomong sesuatu juga jadi tidak yang membohongi diri sendiri gitu ya. Karena kamu bisa jauh lebih kenal diri kamu lebih jujur. Nah, Oke, ya. itu kalau ngomongin mimpi itu. Iya, benar benar benar. Karena iya sih banyak Heeh. yang ditanya tentang mimpi-mimpi gitu. Karena memang itu tadi Kak, identik pasti kalau mau tidur tuh ada aja dipikirin. Mhm, mhm. Apalagi nih, biasanya orang-orang overthinker itu seringkali kalau mau ngambil keputusan tuh kayaknya susah gitu ya.
kayaknya deg-degan, kayaknya mikirnya banyak banget. Nanti kalau misalkan Iya. A nggak berhasil, kayaknya tuh plannya tuh nggak cukup A dan B, tapi bisa sampai A, B, C, D, E, F, G gitu ya, banyak gitu. Karena dia memikirkan semuanya dengan segala kemungkinannya. Sedangkan eh, pada saat hari H gitu ya, waktu untuk pelaksanaan dia sudah kehabisan tenaga, sibuk untuk memasang begitu banyak rencana. Ini kan yang disayangkan sebenarnya, sehingga overthinking itu sangat perlu ditangani. Jangan sampai nanti timbul kecemasan atau sampai timbul depresi, saking moodnya sudah habis gitu ya, atau terlalu banyak merenungkan penyesalan-penyesalan yang salah, itu kan jadi bikin mancing juga dia berada di titik depresi. Hmm. Seperti itu nih, gitu. Nah, ini biasanya perlu sih dari sejak awal, makanya anak-anak diajarkan untuk didukung, ngambil keputusan mandiri. Ya, tidak semuanya diatur, tidak semuanya dikritik atau disalahkan, karena itu berpengaruh juga sama kebiasaan pada akhirnya dia berpikir nih, saya kalau kayak gini salah nggak ya? Saya kalau kayak gini jadi kayak nggak pede gitu ya. Ini saya kalau kayak gini Iya, salah benar. nggak ya? Saya nanti diketawain nggak ya? Saya nanti dimarahin nggak ya? Saya nanti dihukum nggak ya? Nah, hal-hal seperti itu membuat seseorang menjadi nggak pede. Akhirnya kalau mau melakukan sesuatu itu berpikirnya panjang sekali. Ya, banyak pertimbangan sih, Kak. Gitu. Betul, betul. Ya, tujuan orang tuanya kan sayang sebenarnya, menjaga, mengarahkan. Tapi harus sejak dini juga dibiasakan untuk memilih sendiri. Mau pakai baju apa? Itu kan nggak apa-apa ya, tidak Mm-mm. fatal ya. Anak tapi terbiasa untuk memilih sendiri. Oke, mau pakai baju ini. Mau makan apa? Gitu ya. Nanti diarahkan. Tapi jangan disalahkan terus-menerus. Nanti anak jadinya apa? Kepercayaan diri Nggak kurangnya berani gitu. ngambil keputusan. Betul, betul. Hmm. Gitu. Hmm, Nis. ya. Wow, oke. Terus ini Kak, gimana sih caranya kita tuh mengatasi overthinking yang ada pada diri kita gitu? Hmm, kalau mengatasi, tentu saja perlu latihan nih, perlu rutin gitu. Kan menseleksi ya pikiran-pikiran yang Ya. katakanlah kalau tadi kita bilang nggak terlalu bermanfaat lah dalam keseharian kita saat ini. Ya, itu adalah pikiran yang nanti gitu atau yang sudah lewat sebenarnya. Mm-mm. Jadi cara mengatasinya kalau misalkan itu muncul, yang pertama saya sangat sarankan untuk ambil waktu dulu deh. Ya, ambil waktu dulu sendiri. Kemudian untuk apa? Supaya nanti tidak mengganggu dalam melakukan tugasnya. Ya, misalkan dipaksain lagi overthinking, dipaksain untuk terus ngelakuin pekerjaannya, akhirnya kerjaannya nggak fokus, salah semua. Atau dipaksain untuk tetap eh, berkumpul atau berkomunikasi dengan orang, sehingga nanti yang ada salah paham atau nggak nyambung atau ada konflik lain lah dalam lingkungan. Jadi daripada dipaksakan untuk terus hmm, berfungsi ya dalam arti tadi kerja, belajar dan lain sebagainya, lebih baik ambil waktu dulu untuk sendiri. Tenangin diri dulu ya, kembali disadari betul pikiran apa nih yang saat ini lagi muncul. Oh ini, jawabin satu persatu ya. Oh yang ini sebenarnya sudah berlalu, taruh sana. Oh yang ini masih perlu untuk dipikirkan, tapi nggak urgent sih, taruh dulu di sana. Ya, kemudian dipilah yang mana nih yang urgent atau enggak untuk dibahas atau dipikirkan saat ini. Gitu. Ambil tindakan nyata atas apa yang kalian sedang pikirkan saat itu. Contoh, contohnya overthinking apa nih? Nis, saya coba tanya Nisa. Ya, overthinking apa ya? Misalnya kayak mungkin oh ini pengen melakukan sesuatu atau eh, pengen kerja gitu ya. Terus kayak bingung, aduh aku bingung nih mau kerja apa karena aku suka A, aku suka B, aku merasa minatku tuh di A, tapi kok mungkin sesuai studiku gitu ya, atau mungkin sesuai dengan kemampuan di B gitu. Nah, itu kadang juga Mhm. jadi kepikiran kan sometimes gitu, Kak. Nah, menurut Kak Sari sendiri tuh kayak gitu gimana? Oke. Kalau menurut saya, kalau menjawab yang tadi tuh overthinkingnya Nisa, saya akan tetap mencari dua pekerjaan yang menjadi rencana saya itu. Nanti siapa dulu yang ternyata terbuka peluangnya itu yang akan saya coba untuk mendapatkan jawabannya. Gitu daripada sibuk menimbang kiri kanan. Kalau memang ada opportunity, apply dulu di dua hal ini gitu kan ya. Nanti
baru nanti dirasa sembari belajar gitu, baru tahu. Karena kalau sembari membayangkan saja dan dari cerita teman, itu saya rasa kurang pas ya. Nanti suatu saat akan ada satu penyesalan, kenapa ya kok nggak dulu gue coba aja. Karena ternyata yang di sini karena katanya si Kak Sari di sini katanya lebih enak. Saya coba ternyata nggak cocok di saya gitu. Saya ternyata lebih cocokkan sama ini. Tahu gitu nggak dengerin dia ya. Karena kan cocok-cocokan ini beda. Jadi saran saya lakuinnya seperti itu. Nanti baru kalau saya ngomong alam ya alam yang mendukung itu juga bahasanya terlalu tinggi. Tapi setidaknya nanti apa yang di depan mata yang ada di saat ini itu yang dijalanin sih. Itu jauh lebih masuk akal. Logis gitu. Ya, berarti memang harus ini sih. Sebelumnya kan Kak Sari juga cerita menenangkan diri dulu. Mungkin kita kan tadi mungkin terburu-buru terus jadi panik gitu ya. Karena emang kalau aku sendiri gitu ya pas masih sekolah gitu kadang suka Mm-mm. panik gitu. Jadi aduh panik ini harus gimana bla 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 gitu. Jadi kayak harus melakukan sesuatu di waktu yang sama gitu. Jadi panik Nah, sendiri orangnya betul. gitu. Betul, betul. Saya juga saranin kalau misalkan nih kalian cenderung overthinker ya, daripada sibuk atau di sela-sela kerjaan kalian sibuk overthinking atau mau tidur kalian sibuk overthinking, lebih baik dalam satu hari siapkan waktu khusus rutin ya, setengah jam katakanlah ya, untuk membahas semua yang lagi Anda rencanakan ya, to-do list-nya apa aja, planningnya apa aja, sudah di jam itu gitu ya. Setelah itu beraktivitas lagi secara normal. Nanti kalau malam tiba-tiba terpikir sesuatu lagi, kalian akan terbiasa untuk ya udah besok aja. Besok saya ada jadwal khusus setengah jam untuk mengumpulkan itu semua gitu ya. Jadi dengan punya jadwal khusus rutin itu akan membantu supaya tidak ngumpul di saat mau tidur atau saat lagi kerja. Nah, seperti itu. Oke. Begitu. Ibaratnya kayak meeting ya. Overthinking itu kayak kalian lagi meeting. Meeting itu kan semua ide-ide keluar. Ya. Nah, meeting itu kan harus ada waktunya. Kalau meeting sepanjang hari, repot juga, ya kan? Bayangin kalian meeting online sambil masak, sambil tidur, sambil nonton, sambil makan, itu kan nggak nyaman. Nah, overthinking seperti itu. Bayangin kalau semua pikiran itu ngajakin diskusi terus sepanjang kalian melakukan kegiatan. Itu nggak nyaman. Jadi, jadwalkan itu sangat dianjurkan. Gitu. Meeting ya, oke, pikiran kita semuanya kita meeting, tapi jam katakanlah jam berapa nih? Jam 8 sampai setengah 9 pagi gitu, sebelum kita mulai yang lain-lain. Nah, atau saat kita udah sampai di kantor pagi hari, itu semua saat dimana semua overthinking saya boleh keluar di situ gitu. Jadi setelah itu saya lakuin dulu semuanya, dapatnya apa, istirahat, besok baru nanti saya review kemarin saya kurangnya di mana dan lain-lain gitu, supaya semuanya bisa berfungsi secara normal. Gitu, teman-teman. Ya, oh ya, ini ya Kak ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang Mm-mm. mau question boleh banget langsung aja nanti di kolom komen atau di question box nanti kita akan bahas nih sama Kak Sari juga kayak gitu. Nah, Mm-mm, Kak mm-mm. mau Oh, ini ada tanya lagi nih. pertanyaan tuh dari Ayu Wandriani Tanjung. Ya, Ya, nih mau kita bacakan dulu ya Kak ya sekarang. Oke, mm-mm. ini bentar. Nah, apakah ketakutan si overthinking selalu karena pendapat orang lain atau ada hal lainnya karena faktor internal dari diri? Ya, iya betul betul. Ini menarik nih pertanyaannya ya. Ini relate dengan tadi ngomongin insecure dan juga overthinking. Yes. Nah, eh seringkali nggak hanya dari luar ya, seringkali itu munculnya dari dalam itu juga ada. Sama kayak yang tadi saya cerita, terbiasa dari kecil itu dikritik, disalahkan, atau mungkin dia diragukan gitu ya kemampuannya atau tidak diapresiasi gitu, sehingga dia saat mau melakukan sesuatu dia nggak percaya diri, dia insecure, dia merasa cemas, takut nanti hasilnya tidak memuaskan dan dikritik orang. Karena dulu terbiasa dikritik orang tuanya, gitu ya, atau terbiasa dulu dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Saat dia sudah melakukan sesuatu di usia dewasa, dia takut dibandingkan dengan orang lain, gitu. Padahal itu mungkin tidak terjadi di saat dia sudah dewasa, sehingga bisa saja itu terjadi dan sumbernya adalah dari diri sendiri.
seperti itu. Itu faktor internal diri yang bisa berpengaruh, Ayu. Jadi perlu untuk kalian selalu upgrade diri saja sesuai yang kalian inginkan, yang kalian rasa kurang, tapi untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan ingin menyaingi A, B, C, dan lain sebagainya. Nanti capek karena nggak akan pernah ada standar yang memuaskan pasti untuk kalian, kurang lagi. Jadi make sure untuk upgrade dari diri Anda yang sekarang gitu. Jadi terus lebih baik. Ya, bener sih. Kadang tuh Sekarang. kita tuh kepikiran pendapat orang sih Kak ya. Jadi kayak, aduh, dulu aku pernah nih kayak gini, tapi dia komennya nggak enak misalnya. Jadi kita lebih berhati-hati. Jadi semuanya itu kita jadi kepikiran sebelum melakukan sesuatu, atau misalnya secara pakaian, misalnya tadi kita sempat bahas. Nah, itu juga jadi pikiran gitu. Betul. Karena kadang kalau misalkan kita kayak salah pakai baju lah mungkin ya, atau salah menyusun rencana lah dan ternyata gagal. Yang salah itu orangnya, yang salah itu salah baju, pakai bajunya ya, bukan orangnya. Jadi yang gagal itu adalah rencanamu, bukan orangnya. Jadi jangan terlalu overgeneralisir atas satu kegagalan yang pernah dialami. Gitu. Nah, langsung dicatat nih sama Anissa ya. Ya, Apa bener nih? banget. Ya, yang gagal kan bukan orangnya ya. Rencana itu kan bisa terus berganti. Kali ini gagal, besok gagal, ternyata besoknya berhasil gitu. Ternyata bukan orangnya, hanya rencananya. Gitu. Oke, ya, benar-benar. Ini mungkin mewakili juga dari aku pribadi gitu ya Kak ya. Jadi mungkin kita lebih bisa aware juga ke diri sendiri gitu, karena itu tadi mungkin gagal itu ternyata ya, oh ternyata tuh rencananya tapi bukan kita gitu. Jadi kita sempat Mm-mm. mikir kayak aduh jadi insecure gitu kan. Aduh bener nggak ada segala macam. Nah, ternyata ya itu mungkin teman-teman Iya. ya bisa di note juga nih. Aku juga note gitu. Gagal itu rencananya bukan orangnya. Yes, betul. Oke, Semangat. ini ada pertanyaan dari Kak Lydia. Kak, Hmm. apa overthinking bisa membuat cepat emosi atau mudah marah? Nah, ini pertanyaannya bagus ya, Lydia. Ini kembali ke tipe kepribadian orangnya. Ya, ada yang jatuhnya jadi diem, ya, kayak Anissa tadi juga bilang ya, jatuhnya jadi diem, kayak menyendiri gitu ya. Ada yang jatuhnya tadi senewen, saking pikirannya rame, terus tiba-tiba ada orang yang manggil atau minta tolong sesuatu atau nyuruh sesuatu, jadinya jatuhnya mudah marah. Itu juga ada. Tapi itu lebih kembali ke tipe kepribadiannya orang itu sendiri. Temperamennya orang itu sendiri. Kalau memang sudah bawaannya adalah yang sumbu pendek, tanda kutip ya, si darah panas gitu ya. Jadi begitu dia lagi ada overthinking masih diganggu lagi tuh dia bisa ngamuk gitu. Ada yang jatuhnya ke nggak fokus, ada yang jatuhnya jadi merenung, diem ya, ada yang jatuhnya jadi rungsing gitu ya, kesel gitu juga ada. Dia masuk yang mana nih? Silahkan tuh ditulis sharing. Ya. Oke, Oke, ini Kak, ya. ada lagi nih pertanyaan juga dari beberapa teman gitu ya. Sekarang kan kita di kondisi pandemi, semua tuh jadi terbawa, jadi apa ya, kepikiran juga. Terus kayak, aduh, kapan sih selesainya pandemi? Terus mungkin ada yang di rumah terus, jadi banyak pikiran, jadi sering khawatir. Nah, di kondisi seperti ini tuh gimana sih caranya biar kita itu bisa mengatasi overthinking yang ada, atau mungkin apa aja sih yang bisa kita lakukan di kondisi seperti ini, Kak? Kalau ngomongin overthinking itu sebenarnya kan kalau kayak waktu awal COVID ya, itu kan sebenarnya wajar ya Nisya, karena orang belum punya banyak informasi gitu, sehingga ada banyak kemungkinan yang mereka hindari dan juga waspadai, which is itu good gitu. Tapi setelah berjalannya waktu kan ada banyak nih informasi dan juga literatur dan juga penelitian yang sebenarnya bisa jadi loh kok hilang? Nah, hilang tadi ya. Oh, Ya, ya. yang bisa jadi satu pegangan untuk seseorang dalam mengantisipasi resiko yang terjadi supaya nggak sampai ke resiko yang terburuk. Sehingga kalau misalkan sudah punya satu pengetahuan, diharapkan overthinkingnya jauh lebih berkurang karena dia sudah punya satu apa ya, panduan lah, pedoman gitu. Jadi sama halnya juga seperti kalau misalkan tadi kita cari informasi aja dulu supaya kita bisa lebih
tidak membuang waktu dan tenaga untuk berpikir tadi aneka ragam rencana yang ternyata masih meraba-raba semuanya. Jadi sangat dianjurkan untuk seperti itu. Oke, ya. Oke, berarti apa ya, kita harus lebih kalau misalnya baca berita juga itu termasuk ya harus lebih selektif, tidak mudah Mm-mm, termakan mm-mm. hoax misalnya gitu kan. Kan sekarang banyak ya kayak hoax yang aduh kalau dibaca-baca terus kalau dipikir-pikir tuh juga jadi kepikiran gitu kan. Jadi kita pun sebagai pembaca harus lebih selektif gitu. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul gitu, Nes. Ya, terus nih Kak, gimana sih kita sebagai teman, kita sebagai keluarga gitu kan, menemani mereka atau teman kita gitu yang sedang mengalami overthinking. Gimana sih caranya kita sebagai teman, terus juga bagaimana cara kita menenangkan mereka yang sedang overthinking? Oke, kalau misalkan ketemu orang yang lagi overthinking, eh jangan sok tahu untuk memberikan solusi atas masalah yang dia hadapi secara singkat gitu ya, atau ngentengin hal yang lagi dia pikirin. Ya, Justru saran saya adalah ajak dia untuk istirahat sejenak ya. Cari kegiatan lain yang sifatnya menenangkan supaya dia nanti jauh bisa berpikir lebih jernih gitu ya, Nis ya. Jangan memutuskan atau mengambil keputusan sesuatu untuk orang lain yang kalian sendiri nantinya tidak berani untuk bertanggung jawab atas saran atau masukan kalian. Jadi lebih baik minta dia untuk ngambil keputusan sendiri, tapi pastikan dia berada dalam kondisi yang fit, ya, baik secara tubuh maupun mental untuk ngambil keputusan tersebut yang lagi dia pikirin. Kasih masukan-masukan yang sifatnya itu menenangkan, ya, yang optimis. Jangan justru menambah overthinkingnya dia dengan ketakutan-ketakutan atau kecemasan atau kemungkinan-kemungkinan yang belum belum tentu terjadi gitu ya, karena nanti yang ada akan makin mempersulit dia dalam mengambil keputusan. Jadi saran saya ingatkan dia untuk ambil waktu sejenak untuk dirinya dia sendiri, dipikirkan baik-baik. Kemudian kalau memang mereka atau temanmu minta bantuan atau minta masukan dari kamu terkait apa yang sedang dia pikirkan, pastikan itu berdasarkan penilaian yang objektif. Ya, jadi bukan berdasarkan penilaian yang subjektif, minat kalian atau pengalaman kalian atau ketakutan kalian, enggak gitu ya. Kalau kalian merasa diri kalian belum mampu untuk memberikan masukan yang objektif, lebih baik minta bantuan orang lain yang kalian nilai lebih bisa mengarahkan dia dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Boleh orang lain yang dianggap lebih berpengalaman ya, boleh juga eh, teman lain, boleh juga tenaga profesional, apapun, tergantung dari masalahnya, tingkatnya sekompleks apa. Kalau kaitannya tentang kerjaan, ya ngobrol dengan teman lain yang sudah lebih berpengalaman dalam hal itu. Kalau kaitannya tentang sesuatu yang psikologis gitu ya, ada kecemasan tertentu yang sifatnya mengganggu sampai ke tubuh dan lain sebagainya, lebih baik bantu dia untuk ketemu dengan tenaga profesional gitu supaya dia tidak terus-menerus berputar-putar di eh, situ saja masalahnya. gitu, kayak kayak ibaratnya kayak hamster yang muter-muter di situ aja ya, pikirannya juga gitu. Hari ini mikir A, B, C, D, E, besok A, B, C, D, E lagi, besoknya A, B, C, D, E lagi, cuman urutannya aja yang beda. Ya, Hari ini A, B, C, D, E, besok B, A, E, D, C, besok C, A, B, E, D gitu. Tapi itu aja. Nah, ini kan capek. Akan lebih baik kalau, oh, kamu kalau mikirnya A, lebih baik kamu minta bantuan atau masukan atau diskusi dengan ini. Yang B, kamu dengan ini. Yang C, dengan ini. Itu juga salah satu bantuan yang bisa kamu upayakan sebagai teman. Ya, mungkin kita nggak menguasai A, B, C, D, E, tapi bisa mengarahkan dan mengajak dia atau menemani dia untuk, yuk, si A tentang A kita ngobrol sama ini, si B kita ngobrol sama ini, si C kita ngobrol sama ini. Gitu. Jadi, satu persatu itu jauh lebih berkurang. Diharapkan sampai hilang. ya, Gitu. benar-benar benar. Nah, Hmm, ini Kak, pertanyaan nih dari, nah ini pertanyaan dari teman-teman juga. Apakah overthinking merupakan sesuatu yang membentuk kecemasan atau justru sebaliknya? hmm. Oke.
overthinking bisa mengakibatkan kecemasan. Ya, overthinking yang terus-menerus akhirnya memberikan ilustrasi-ilustrasi atau picture di kepala yang menimbulkan respon cemas pada manusia. Ya, jadi cemas itu kan diawali dari berpikir. Berpikir seperti apa? Berpikir tentang sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya, tadi kita ngomong overthinking itu ada dua, antara merenungkan atau mengkhawatirkan. Jadi saat dia overthinking, hal-hal yang mengkhawatirkan terus-menerus, si kecemasan ini bisa muncul. Ya, respon fight or flight-nya akan aktif. Ya, mereka akan nanya nih, terus kita mau gimana nih? Kita fight atau kita flight? Nah, karena ternyata kejadiannya bukan di masa sekarang, melainkan di masa tahun kapan yang belum kejadian atau sudah lewat, kan bingung ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang ada cuma rasa cemasnya doang tanpa bisa melakukan aksi apapun. Nah, ini yang ada bisa ngaruh ke badan. Antara badannya eh, capek karena overreaktif terhadap sesuatu yang nggak nyata, sampai ke fisik, sampai ke gangguan macam-macam itu juga ada. Sampai jadi habit, ya, menjadi GAD juga bisa, ya. Terus menerus semakin sering overthinkingnya itu terus, cemasnya di situ-situ terus sehingga dia akhirnya bingung ini sumber cemas saya tuh yang mana gitu. Terbiasa jadi perilakunya gitu. Jadi itu jawabannya, overthinking betul bisa menjadi sesuatu yang membentuk kecemasan. Oke, ya, thank you Kak Sari. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan dari teman-teman yang lain. Seringkali yang bikin kita overthinking itu sebetulnya pas mikir soal yang sekarang, malah ketutupan sama pikiran tentang apa yang bakal terjadi kalau milih pilihan A. Dampaknya apa ya? Nah, kalau kayak gitu gimana Kak? Seperti itu. Oke. Selama yang kalian pikirkan perencanaannya itu memang bisa kalian lakukan, ya, dalam arti memang mau kalian lakukan saat ini ya nggak apa-apa. Itu kan ibaratnya kalian ngelompatin danau yang pakai batu gitu ya, step-stepnya batu, 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 kan selama itu di depan mata ada dua pilihan, betul. Saya mau yang kiri atau mau yang kanan. Kalau yang kiri nanti ke situ, kanan mau ke situ. Itu perlu untuk dipikirin, ya. Tapi jangan mikir yang sampai cabang-cabang sono dulu, kiri kanan yang kejauhan, karena nanti yang ada malah kecemplung nih, yang ada di depan, karena kalian nggak fokus di situ. Antara kecemplung atau nggak bergerak sama sekali, diem di situ, ya, karena kalian sibuk memandang batu-batu yang lain. Oh, batu itu cabangnya ke sini ya, batu itu cabangnya ke situ ya, ke situ ya, ke situ ya. Itu yang bikin jadinya nggak produktif. Akan lebih baik untuk melangkah dulu. Baby step itu dihargain. Sampai nanti kalian punya kemampuan melompat. Ya, nah itu baru nanti kalian sedikit demi sedikit bisa melompat. Tapi selama saat ini kalian punya kapasitasnya atau kemampuannya untuk melangkah satu demi satu, ya, alias contoh belum pernah punya pengalaman kerja yang sampai sebagaimana tujuan atau mimpi kalian, melangkahlah dulu, gitu, melangkahlah dulu. Nanti tiba-tiba ada kesempatan untuk melompat, tiba-tiba ada bantuan teman yang ngajakin kamu untuk melompat. Nah, itu adalah nanti, gitu. Tapi lihat yang saat ini, gitu. Semoga itu menjawab. Ya. Hargai baby step-nya. Nah, oke, ini ada lagi nih Kak pertanyaannya. Apakah overthinking berdampak pada kesehatan fisik? Oke. Ya, kalau overthinkingnya kayak yang tadi kita bilang, jadi bikin susah tidur gitu ya, jatuhnya insom, itu tentu aja kurang tidur udah bikin fisiknya nggak sehat. Ya, antara hormonnya juga terproduksinya nggak seimbang, orang kurang tidur itu hormon stresnya tinggi, hormon kortisolnya terproduksi secara tinggi, which is itu pengaruh ke fisik ya, ke imun, ya, ke mood, ya, kemudian ke pernafasan, ya, ke lambung bisa juga, kemudian ke kardiovaskuler juga bisa, ya, karena emosional tapi dia muter-muter di dalam aja. Kalau untuk orang-orang yang dengan punya tekanan darah tinggi dan itu memicu dia untuk stres, itu juga bisa berpengaruh ke irama jantung, ya, apalagi kalau sudah sampai cemas gitu, itu juga ada. Jadi bisa sampai se ekstrim itu apabila overthinkingnya terus menerus, sampai ke gangguan makan juga bisa. Ya, overthinking itu tidak hanya kehilangan nafsu makan, tapi juga ada yang namanya binge eating. Makan secara berlebih sambil pikirannya lari kemana-mana. Gitu. Nah, ini juga kan jadinya penyakit nantinya. Jadi, sejauh itu
banyak cabangnya, tapi bisa jadi penyakit. Ya, ya. Jadi kita tuh nggak sadar sebenarnya penyakit besar yang kita terjadi pada kita tuh karena kita sendiri gitu dari hal yang kecil kayak Mm-mm, tadi. Jadi mm-mm. sebisa mungkin Betul, betul. kita bisa menghindari gitu ya Kak ya. Iya, saya sangat sarankan untuk kalian punya mantra di saat overthinking kalian keluar, ya. Kalian harus punya mantra yang mengatakan bahwa itu keputusanmu betul, ya. Kamu akan baik-baik saja. Apabila ada sesuatu yang kalian sesali, juga itu hal yang kedepannya akan bisa terus kalian perbaiki. Jadi supaya kalian bisa terus nggak stuck, ya, tidak merenungkan di situ-situ, terus meratapi situ-situ, terus ya, atau tidak cemas terhadap hal yang nggak nyata. Jadi punya mantra. Ya, katakanlah, oke, semua akan baik-baik saja. Apabila nanti ini tidak berhasil, saya yakin saya akan mampu untuk mencoba dengan cara lain. Saya yakin saya punya apa teman-teman yang baik, saya punya potensi yang baik, saya punya kemauan untuk lebih baik. Jadi punya mantra untuk menjawab overthinking kalian. Itu sangat saya anjurkan. Carilah mantra yang menurut kalian pas buat Pas. kalian. Boleh quote, boleh kayak self talk gitu ya. Kayak tadi kan kayak self talk boleh. Boleh yang sifatnya kata-kata singkat gitu ya, kata-kata bijak boleh. Tiap pagi ada yang suka di depan cermin menyemangati diri sendiri ya. Kamu hebat, kamu sudah bisa sampai hari ini di sini sehat. Oke, ayo semangat gitu ya. Itu juga bisa. Nanti apapun yang terjadi, kamu pasti akan baik-baik saja gitu. Itu juga ada. Cari aja mantra yang paling cocok buat kalian. Oke, oke. Kadang tuh ada yang bingung juga tuh Kak, apa ya, motivasiku gimana sih caranya aku memotivasi gitu biar bisa membangkitkan semangat kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu silahkan tuh kalau misalkan punya keresahan seperti itu, carilah orang-orang yang kalian rasa memang dia kok bisa ya punya motivasi yang tinggi ya. Nah, boleh dicontoh ya. Dicontoh tuh dalam arti bukan 100% plek-ketiplek, tapi dilihat apakah motivasinya dia bisa kamu jadikan motivasi juga untukmu. Yang pasti saat bikin motivasi, temukan dulu mimpi atau tujuan hidupmu. Goal besarnya apa? Gitu. Itu yang membuat kamu nanti bisa punya motivasi. Saat nanti menemui kesulitan, selama motivasinya itu adalah mimpi besarmu atau tujuanmu, saya rasa akan tetap semangat gitu, akan bangkit lagi, bangkit lagi. Tapi kalau motivasinya untuk orang lain, kemungkinannya patah di tengah jalan itu juga besar. Apalagi di saat orang lain ternyata mengecewakan, ya, motivasinya langsung hilang seketika. Jadi make sure untuk punya motivasi itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukan egois. Gitu, itu bukan egois. Oke, ya. Baik Kak kalau gitu. Nah ini ada yang Gitu. komen nih Kak dari Kak Iva Lopita. Aku banget nih Kak, makan makin banyak meskipun pikiran nggak karuan. Iya, iya, ini jangan-jangan yang tadi nge-love-love ya, waktu saya bilang binge eating, terus ada yang nge-love gitu ya. Ini jangan-jangan adalah Kak Ika. Oke, aduh kok hilang muncul. Iya, gitu. Ya. Apalagi nih ya, yang kita belum bahas, Nis. Hmm. Nah, ini sih Kak, ada lagi nih pertanyaan. Banyak nih teman-teman bertanya nih Kak. Ya, Mm-mm. jadi, nah ini, apakah overthinking mempengaruhi cara seseorang menilai sesuatu? Bisa jadi, Hmm, ya, bisa jadi. Saat dia berpikir bahwa setiap orang itu pasti punya motivasi atau alasan tertentu atau tujuan tertentu dalam berperilaku, orang overthinking ini cenderung jadinya curigaan, ya. Wah, ini jangan-jangan dia begini karena ada maksudnya nih, ada tujuannya nih. Nanti suatu saat kalau saya begini, dia besok suatu saat akan jauh lebih parah nih, atau mungkin jauh ngelunjak gitu ya. Overthinking tuh bisa sampai ke segitunya gitu ya, kepanjangan. Padahal mungkin tujuan orang itu adalah ya nggak ada maksud apapun, nggak ada udang di balik bakwan gitu, nggak ada gitu ya. Mungkin. Tapi kan hal seperti itu bisa aja muncul di orang-orang overthinking, ya, overthinker tertentu. Sehingga tadi dia menjadi terlalu over waspada dan nanti berpengaruh terhadap hubungannya dengan teman-teman gitu. Sehingga dianggapnya nih ribet banget sih kalau misalkan mau ngajak ini
Antara overthinkernya tadi ya, satu ya overthinking tentang maksud temennya atau maksud orang lain, atau mungkin overthinking tentang eh, mau pergi kemananya itu dia harus banyak perencanaannya, begini begitu, sehingga jadi kesannya ribet gitu ya. Temennya jadi kayak merasa wah ribet deh kalau saya ngajak dia kayaknya nggak usah deh gitu. Jadi bisa jadi dalam menilai sesuatu akhirnya menjadi nggak relevan. Jadi akhirnya cenderung eh, cenderung sotoy, cenderung judging bisa ya karena dia terbiasa berpikirnya dengan pemikiran dia Yang selalu gitu. dinilai dulu gitu ya. Jadi harus selektif lah, sadar-sadar diri. Tunggu-tunggu. Boleh untuk waspada dengan orang, betul ya. Wah, nih jangan-jangan orang jahat nih, apalagi kalau di tempat umum ya dan lain-lain. Kan punya pengetahuan atau informasi itu. Berita-berita yang terjadi apa aja sudah tahu. Jadi antisipasi sesuai pedoman yang kalian tahu, kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi untuk orang yang sekiranya eh, tidak sampai ke arah situ, apalagi kalau kalian kenal dan lain sebagainya, ya harus hmm, bijak juga ya, jangan semuanya dipukul rata. Benar, benar, benar. Begitu. Oke. Ya, ini Kak ada lagi nih pertanyaan. Seringkali kita sadar sedang overthinking, namun tetap memikirkan hal yang sedang dipikirkan bahkan sampai cemas. Itu karena apa ya, Kak? Itu karena, nah kalau ini mungkin ada kecenderungan kompulsif ya. Kalau misalkan udah tahu tuh overthinking, tapi terus di situ, saran saya temuin mantranya. Kalau belum ketemu mantranya, tulis. Ya, tulis. Besok lagi kalau udah ketemu solusinya itu bisa terjawab. Daripada dibiarin dia berkeliaran jalan-jalan muter-muter di kepala, keluarin, tulis, taruh di buku gitu ya. Banyak yang bilang atau banyak yang cocok dengan journaling ya, menuliskan keresahan pemikirannya dia atau hal-hal yang dia belum ketemu jawaban ya. Apalagi kalau itu kaitannya dengan planning-planning dia ke depan gitu. Tulis-tulis dulu aja kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengancam kalian atau kalian perlu cari solusinya supaya dia nggak penuhin kepala gitu. Nanti jadinya capek, nggak bisa tidur gitu. Oke, ya. Betul-betul berarti apa ya namanya? Lebih kita harus eh, apa ya selektif juga gitu kan. Iya, Ya kadang tuh aku pun gitu sih Kak kadang jadi kayak udah tahu ini tuh overthinking gitu tapi masih aja dipikirin kayak gitu kayak gitu. Jadi mending kalau lagi udah kayak gitu antara ditulis, dikeluarin atau disampaikan gitu ya ke orang lain yang kalian bilang bisalah menjawab atau ya tadi cari waktu khusus rutin. Saya akan meeting dengan semua isi pikiran saya di jam segini sampai segini. Setelah itu sudah tutup buku. Ya, saya akan lakukan aktivitas hari ini. Besoknya gitu lagi. Ayo semua overthinking kita meeting di hari ini jam segini sampai segini. Udah, tutup buku. Mana yang bisa dilakukan dilakukan, yang belum masih belum ada jawabannya dan lain-lain sudah gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, sebagai kalian melakukan aktivitas, kalian akan menemui hal yang misalkan serupa, tapi dialami oleh teman kalian. Dan ternyata kalian bisa dapat jawaban dari mereka, bisa jadi. Gitu. Jadi semakin lama akan semakin berkurang tuh apa yang mengganjal di kalian. Begitu. Benar-benar ya. Eh, terus Kak kapan sih waktu yang tepat buat kita tuh untuk konseling gitu ke psikolog? Oke. Di saat kalian merasa bahwa ini gue nggak kayak biasanya deh. Ini gue bawaannya nggak bertenaga deh untuk melakukan aktivitas, kayak nggak bergairah, kayak capek tapi nggak ngapa-ngapain ya, kayak pusing, kayak banyak pikiran, kayak emosian padahal biasanya nggak emosian, kayak nggak ceria, kayak males ngapa-ngapain. Nah itu tanda paling umum yang bisa disadari oleh orang awam. Datang aja ke psikolog, nanti akan digali sebenarnya yang mana gitu ya, karena kadang kesannya mungkin masalah yang sepele, misalkan sepele menurut teman tapi ternyata menurut kamu itu hal yang besar, atau eh, apa ya, secara nggak langsung itu rada nyolek pengalaman masa lalumu yang nggak enak, ternyata itu yang bikin kamu jadi kepikiran terus. Nah itu kan perlu untuk dibicarakan dengan
psikolog. Ternyata kata-kata temenmu tentang lu gitu aja nggak bisa, yang aslinya bercanda, ternyata itu teringatkan Masa akan lalu. seseorang. Betul, ya. Itu ternyata kok seolah-olah seperti memvalidasi apa yang pernah dikatakan siapa waktu kamu kecil. Gurumu, orang tuamu, atau teman-temanmu yang kamu merasa waktu itu nggak enak perasaannya, dan ternyata itu terbawa sampai sekarang. Itu juga perlu untuk diselesaikan. Mungkin yang diselesaikan bukan yang tentang lu gitu doang yang saat ini, justru ternyata yang masa lalu yang perlu diselesaikan. Nah, itu profesional lebih ngerti gitu, supaya kamu jauh lebih tidak tidak mode waspada terus nih dalam menghadapi hari-harimu. Seolah-olah hidup itu penuh ancaman, penuh tantangan gitu. Nah, ini kan capek ya. Hidup itu harus dipandang sebagai penuh kesempatan. Ya, penuh kesempatan, penuh kejutan yang menyenangkan. Pasti ada hal-hal baik. Kalau hari ini sial, hari ini rugi, besok pasti ada untung. Nah, berpikir seperti itu kan yang diharapkan. Nah, begitu. Oke, ya memang Nisa. apa ya, pikiran itu harus kita sesekali kita harus presskan ya, istilahnya apa ya kok presskan, kayak menenangkan gitu. Lalu ya perlu meeting tadi ya, meeting dengan diri sendiri tentang overthinking pada diri sendiri itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai overthinking ini tuh mengganggu aktivitas kita, bahkan sampai ke kesehatan kita gitu ya Kak ya. Ya, setuju. Betul, betul. Nah, terus Kak, apa sih dampak jangka pendek dan jangka panjangnya overthinking ini? Oke. Dampak jangka pendeknya kayak tadi, ya, kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang rutin. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya akhirnya adalah kaitannya tentang goal atau tujuannya dia. Ya, yang harusnya nih kalau dia melakukan yang harus dia lakukan, stepnya, step by stepnya dia bisa fokus, dia mungkin akan mencapai tujuannya dia dalam 10 tahun. Tapi ternyata karena dia menghabiskan 5 tahun, 7 tahun sendiri untuk dia overthinking dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yang ada kan goalnya mundur lagi. Mundur lagi. Ini yang jangka panjang. Gitu ya. Sehingga eh, dia sendiri akan kecewa dengan dirinya, dan orang lain juga akan mempertanyakan. Orang kan nggak peduli kamu punya rencana apa. Yang orang lihat kan hasilnya apa. Ya, Ya, seberapa bagus idemu, rencanamu dengan segala kemungkinan, iya nanti begini, terus nanti aku mau bikin begini, aku mau bikin begini, begitu, begini, begitu, tapi kalau nggak ada nyata, orang juga akan berpikir, ini jangka panjang ya, kaitannya relation ya dengan orang lain, orang kan juga berpikir, ini orang bisa dipercaya nggak, atau jangan-jangan hanya berucap saja, gitu kan ya. Sehingga perlu pertimbangan juga hal itu. Kalian punya rencana ABCD bagus, punya planning dengan segala antisipasinya bagus, tapi jangan lupa untuk bertindak. Karena itu yang menunjukkan bahwa Anda betul-betul bisa dipercaya dan memang bertanggung jawab dengan apa yang Anda bicarakan gitu. Jadi tidak sekedar overthinking, tidak sekedar mencemaskan sesuatu yang belum kejadian, tidak sekedar berandai-andai, tidak sekedar what if, what if, what if, what if. Nah, ini juga nanti bisa berpengaruh terhadap kepercayaan orang. Jadi sadari itu yang jangka panjang ya. Tentu saja tadi kalau jangka pendeknya terus-menerus perilaku yang nggak sehatnya seperti itu, makan, tidur, apa pekerjaan dan lain sebagainya seperti itu, ya tentu saja jangka panjangnya ke kesehatannya, baik fisik ya. maupun mental. Begitu. Benar-benar. Iya, iya. Berarti ya seperti yang di awal tadi sempat dibahas ya, kita apa namanya, hal kecil tapi berdampak ke yang lainnya. Jadi kayak apa, berantai gitu. Karena satu nanti kena Mm-mm. semua. Betul. Jangan sampai jadi paranoid untuk sesuatu yang eh, belum tentu kejadian. Sehingga membatasi pergerakan kalian. Ya, overthinking nih, paranoid jadi. Ya, terus ini sih Kak, apa ya, pernah juga nemuin gitu ya, ada teman atau orang lain gitu kayak merasa eh, berlebihan banget. Jadi jatuhnya tuh jadi cemas. Nah, jadi itu membuat dia tuh sedikit-sedikit jadi lebih takut, misalnya untuk melakukan sesuatu atau mungkin untuk mengerjakan apapun. Jadi dia tuh merasa, aduh, kayaknya nggak deh, aku nggak berani. Nanti kalau salah gimana? Aduh,
kayaknya aku nggak bisa deh, aku mau nolak aja deh, nanti kalau kenapa-kenapa atau ada apa gimana, aku yang disalahin. Nah, biasa gitu. Hmm, Itu gimana hmm. kayak menghadapi hal-hal seperti itu? Mungkin kalau menghadapi orang yang lagi seperti itu dan kamunya gemes gitu ya. Saran saya adalah daripada maksa dia, lebih baik ajak dia untuk berpikir. Memangnya resiko terburuk apa sih yang bisa terjadi? Berbahayakah? Oh, ternyata tidak berbahaya. Nyatakah? Maksudnya, enggak, resikonya sih enggak bahaya atau tidak mengancam secara fisik gitu ya. Tapi kalau nanti saya diomongin dan dinilai seperti ini, gimana gitu. Nah, kalau seperti itu nanti diajak pikir lagi. Emangnya kalau kamu dinilai seperti itu, terus kenapa? Langsung dipecat? Atau langsung dikeluarkan? Atau langsung di eh, dapat konsekuensi tertentu? Enggak sih, gitu. Oh ya, kalau sudah enggak, ya sudah. Kayak enggak usah terlalu diambil pusing. Karena jangan sampai kita terpenjara hanya karena terpenjara nih. Tapi setiap jeruji-jeruji besinya itu kita sendiri yang bikin. Dan kita biarkan orang lain yang ngasih jeruji-jerujinya. Ini kan repot ya. Kalian enggak bergerak karena mau kalian sendiri. Gitu. Jadi lebih baik jangan izinkan orang untuk bisa naruh jeruji besi atas diri kalian. Wah, saya nanti kalau ke sini dibilangnya begini, kalau saya begini dibilangnya begini. Nanti yang ada jadi diam sendiri. Padahal orang itu sebenarnya nggak terlalu naruh kita di porsi yang besar. Gitu. Mungkin kecil gitu ya, hanya 1% dari seluruh hidup mereka gitu ya. Tapi kenapa 1%-nya mereka, kamu yang porsinya kecil bagi mereka, kamu jadikan mereka porsinya besar di kamu. Harusnya kamu memposisikan maumu jauh lebih besar gitu. Jadi saat ngambil keputusan pastikan maumu apa dulu gitu. Baru nanti kalau kamu ternyata tahu maumu dan bingung langkahnya baiknya seperti apa, nah itu baru saat yang tepat untuk berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman gitu. Supaya overthinkingnya tidak kepanjangan gitu, tidak berlarut-larut gitu. Jangan kesel kalau ternyata overthinkingnya itu ada, tapi dikondisikan saja supaya tidak terus berkepanjangan. Contohnya salah satunya kalau misalkan mau tidur, ya handphone itu dijauhkan, itu bukan sekedar supaya nggak mainan, teman-teman ya, bukan cuma sekedar itu. Handphone itu ada penelitian yang memang dipelajari, ya, dilakukan untuk mempelajari bahwa handphone itu menciptakan rangsangan terhadap otak yang menimbulkan gelombang beta di otak itu aktif, ya. Kita itu sebagai manusia itu punya gelombang elektromagnetik dalam tubuh, ya. Dari gamma, beta, alfa, theta dan juga delta, ya, dari tinggi paling rendah. Nah, kalau misalkan betanya itu atau ya, kalau misalkan betanya itu aktif terus-menerus, ini kan termasuk tinggi ya, sehingga nanti jadinya pikirannya rame terus gitu. Kita akan paksakan dia kalau misalkan mau tidur tuh justru jauh berada di gelombang yang rendah. Itu jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi ada tujuannya, ada penelitiannya. Iya, 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 bener-bener bener. Iya sih, karena sering sih nemuin gitu juga, ada juga yang kayak mikir, mempertimbangkan sesuatu seperti yang tadi aku ceritain gitu ya. Jadi mempertimbangkan sesuatu terus lama dia mempertimbangkan itu terlalu detail istilahnya, Kak. Jadi misalnya kalau misalnya nanti aku kayak gini, gimana ya? Apa terjadi A? Kalau misalnya udah terjadi A, nanti kira-kira sampai ke B nggak ya? Tapi kalau nanti sampai ke B, Mm-mm. nah sampai sedetil itu gitu, Kak. Jadi apa ya? Apa itu apa ya? Termasuk overthinking yang berlebihan juga gitu. Ya, bagus untuk detail, tapi make sure ada tujuan atau ada hasilnya. Melakukan sesuatu di akhir ya. Kalau misalkan enggak, ya coba tanyakan lagi ke dirimu gitu. Ini kebiasaan yang masih perlu dipertahankan atau lebih baik disingkirkan gitu. Ya, ibaratnya ini meeting yang masih perlu saya hadiri atau nggak perlu saya hadiri? Apa betul meetingnya? Meeting ini harus terus-menerus sepanjang hari, ya kan? Seperti itu. Overthinking tuh kayak meeting. Dari segi keuangan ngomong, dari segi humas ngomong, dari segi apa promosi ngomong, dari segi pendidikan ngomong gitu ya. Ini kan sama. Betul, terus Pertimbangannya macam-macam dari segi pandangan teman, dari segi kerjaan, dari segi relationship gitu. Jadi semuanya muncul. Jadi make sure untuk persilahkan mereka hadir di waktu yang sama tapi terjadwal. Sudah setelah itu lakukan tugasmu iya, kembali. iya.
seperti ini ya kayak bersikap cuek, bodoh amat itu juga terkadang tuh dibutuhkan ya kak ya. Hmm, iya, cuek bodo amatnya tapi jangan lalai ya, Hmm, gitu. hmm, Jangan lalai karena overthinking itu yang namanya thinking itu bagus, tapi everything yang pakai kata over itu akan menjadi tidak bagus. Jadi ya. thinkingnya pertahankan, Hmm, hmm, ya itu yang membuat kamu menjadi manusia, yang menjadi cerdas, yang menjadi apa terencana akan hidupmu. Tapi yang overnya ini yang kita hindari, gitu. ya. Wah, luar Begitu. biasa sekali, Kak. Udah sejam Ternyata udah lebih loh iya, ternyata. nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol gini udah jam 9 lebih gitu. Nah, mungkin Mm-mm. sebelum kita akhir ini Kak, dari Kak Sari sendiri ada pesan atau apa ya yang mau dititipkan nih buat teman-teman yang ada di sini untuk mengatasi kekhawatirannya atau mungkin pesan-pesan yang bisa teman-teman lakukan seperti itu. Oke, saya pakai yang kata pembuka aja deh, saya jadiin ke kata penutup, kalimat penutup ya. Mari kita kembali bernyanyinya pok ame-ame, belalang kupu-kupu, kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu aja, supaya tidurnya lebih mudah ya. Kalau tadi kan kalau siang makan nasi, kalau malam overthinking gitu ya. Nah ini kan repot, jadi susu itu juga termasuk bagus untuk membantu kamu tidur jauh lebih pulas, jauh lebih nyaman gitu. Jadi, mari kita kembali ke lagu masa kecil lagi aja. Dan kemudian kalau misalkan ada pikiran-pikiran tertentu yang sifatnya mengganggu, ya, setiap hal yang over kan nggak bagus. Saya sarankan untuk jangan terlalu tinggi hati untuk menyimpan itu semua sendiri, ya, karena nanti kalian sendiri yang kelelahan. Ada baiknya untuk berdiskusi, ya dengan orang yang kalian percaya lebih berpengalaman ya supaya nggak kalian terjebak sendirian dengan ketakutan kecemasan itu. Siapa tahu ternyata dikasih tahu sama yang lebih berpengalaman tahu solusinya. Oh, kamu gini-gini aja yang nggak terpikir. Wah, iya ya gitu. Satu PR selesai gitu. Sebenarnya kan semudah itu. Ya, Ya, cuman kadang gengsi itu yang bikin orang akhirnya wah, dia terus berusaha untuk wah gitu ya karena dia nggak mau dapat masukan dari orang. Nah, ini coba deh mulai untuk dilepas gitu. Gitu. oke. Wah, luar biasa sekali nih Kak Sari, ilmunya malam hari ini sharing, Iya, terus malam ya. iya, terus nah Iya, iya. teman-teman masih banyak juga yang stay ada di sini ya, yang stay di sini. Wah, terima kasih banyak Mm-mm. Kak Sari sebelumnya atas waktunya, Sama-sama. ilmunya. Semoga pembahasan malam hari ini tuh bermanfaat ya buat teman-teman semua, bisa mengurangi rasa overthinking mungkin yang sedang mengalami overthinking gitu. Nah, thank you banget Kak Yes. Sari atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Anissa dan juga Heal to Heal ya. Semoga jadi berkat dan semoga bermanfaat deh obrolan kita malam Amin. hari